Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran kelas 6 ya. Bersama siapa? Tetap bersama Bu Evi. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi sayyulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawa barokah dan manfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Evi di pembelajaran tetap di tema 3, tokoh dan penemuannya, di subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran IPS dengan KD menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, dan pembelajaran SPDP dengan KD memahami interval nada. Berikutnya adalah pembelajaran IPS dengan materi perubahan sosial budaya. Yang pertama, mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan televisi memang berdampak positif bagi manusia. Di antaranya, televisi dapat mendorong tersebarnya informasi dari seluruh dunia. Namun, televisi juga memunculkan dampak negatif. Di antaranya, membuat kita malas karena banyak waktu yang terbuang dengan tidak beranjak dari tempat menonton televisi selama berjam-jam. Kira-kira kalian merasa tidak, nak? Kalau kalian selama ini sering menjadi malas hanya karena korban televisi. Ayo, merasa mboten? Misalnya waktu liburan sekolah atau hari Minggu, kalian biasanya bangun pagi, terus mandi, berangkat sekolah, jadinya bangun pagi, bangunnya langsung menonton televisi, tidak membantu orang tua, tidak cepat-cepat beranjak untuk mandi karena sudah kena tontonan televisi, apalagi filmnya film kesayangan kalian. Pasti sudah sampai dipanggil orang tuanya, pasti bilangnya sebentar, nunggu iklannya selesai ya. Ya, teman boten. Yang senyum-senyum berarti iya. Berikutnya, pengaruh positif teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Nah, yang namanya teknologi itu pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, ini yang positifnya. Dengan adanya teknologi kalian dapat mencari informasi. Contohnya adanya internet.
saat kalian pembelajaran daring seperti ini atau online seperti ini, kalian yang dibutuhkan adalah informasi dari teknologi, karena kalian harus menggunakan internet, kalian harus mencari informasi lewat televisi, bahkan kadang kita mencari informasinya bisa lewat radio. Nah, ini termasuk dampak positif. Yang kedua adalah semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi dan berpergian. Yang dahulu kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman kita harus nulis surat, nunggu Pak Pos kirim surat kita ke orang yang kita tuju, bisa sampainya 1-2 hari, bahkan kalau kita kirim suratnya ke orang yang luar pulau bisa lebih dari 1 minggu baru sampai. Karena apa? Ini tadi belum ada teknologi komunikasi, masih manual menggunakan surat. Akan tetapi dengan adanya teknologi informasi atau komunikasi, kalian bisa dengan 1 menit telepon, halo gimana kabar kalian, sudah langsung bisa bertukar kabar. Walaupun kalian kemarin tidak mudik waktu lebaran, kalian bisa tetap mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada sanak saudara di luar kota dengan cara berkomunikasi lewat telepon atau HP. Berpergian juga seperti itu. Dulu kita alat transportasinya hanya menggunakan delman, becak, yang kita kalau mau kemana-mana harus butuh waktu yang lama. Saat ini kita walaupun keluar negeri pun bisa cuma dengan waktu 1-2 jam, karena dengan menggunakan teknologi pesawat terbang. Jadi ini pengaruh positifnya bagi kehidupan kita. Berikutnya adalah dapat menghemat waktu, efisien dan efektif. Yang artinya kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam, kita bisa memperpendek waktu itu dengan hanya beberapa menit untuk bisa mencapai waktu yang efisien. Misalkan biasanya kalau kita pembelajaran di sekolah, ayo nak cari informasi tentang ini, kita harus baca buku di perpustakaan dulu. Prosesnya harus membaca dulu. Setelah kita membaca, prosesnya adalah baru menulis apa yang perlu kita cari. Sekarang dengan adanya internet, cari di mbah Google yang serba bisa, informasi apa yang kalian mau, copy paste jadi, ya kan? Tuh, waktu yang efisien untuk pengaruh positifnya teknologi. Yang terakhir adalah sarana mendapatkan hiburan dengan mudah. Yang suka kurang refreshing, tanpa harus pergi kemana-mana, lihat televisi sudah refreshing loh. Di situ ada film humor, ada acara humor, ada acara keliling-keliling luar negeri. Kita ndak usah keliling-keliling, bisa tahu loh di Jepang ada apa. Ya Banda, kita bisa tahu loh di Korea apa yang menjadi terkenal tanpa harus pergi ke Korea. Karena ada apa? Teknologi televisi atau teknologi informasi yang berdampingan dengan kita. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah pengaruh negatif dari teknologi terhadap kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu ada juga informasi yang kurang mendidik. Jadi terkadang di HP kalian yang bisa lihat YouTube, bisa lihat Instagram, di sana marak sekali adalah guyonan model bullying atau prank. Ini kira-kira mendidik mboten nak? Iya, tidak mendidik sekali. Karena prank atau bullying itu artinya kalian membodohi teman kalian. Nah, ini tradisi yang harus kita hilangkan, bukan tradisi yang harus kita tiru. Jadi jangan suka membuat malu temannya dengan cara di-prank atau dibully. Itu adalah salah. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan terhadap fungsinya, terutama di bidang komunikasi. Apa maksudnya penyalahgunaan terhadap fungsinya? Yang di sini yang dikhususnya adalah sosial media atau sosmed. Apa sih contohnya sosmed? Instagram, Facebook, Telegram, WA, apalagi? Coba apalagi? Twitter, masih banyak lagi.
Kenapa disalahgunakan? Harusnya di media sosial kita menebar hal-hal yang bagus, yang positif, tidak terus kemudian dipakai hal yang negatif, misalkan menyebarkan berita-berita yang bohong, misalkan kalian buat ajang ghibah berjamaah, itu juga salah, artinya penyalahgunaan. Yang terakhir adalah banyaknya beredar informasi hoax. Nah, informasi hoax ini apa? Informasi yang salah, informasi yang keliru, tapi karena belum diklarifikasi, sewenang disebarkan, semakin menyebar, semakin menjadi viral. Nah, ini budaya kita yang ada di lingkungan kita sekarang sudah seperti ini. Harusnya kalau kita mendapat informasi, kita klarifikasi dulu, kita cari dulu sumbernya, setelah jelas baru kita sebarkan dengan baik. Kalau masih belum jelas dan terlihat berita itu salah, stop, jangan diteruskan biar tidak menjadi berita bohong. Mengetahui perkembangan jam dari masa ke masa. Pengaruh sosial budaya yang ada di lingkungan kita saat ini tidak lepas dari perkembangan jam. Jam apa maksudnya? Jam penunjuk waktu yang ditemukan dari masa pertama dia ditemukan sampai saat ini yang beredar di masyarakat. Perkembangan jam merupakan benda yang memberitahukan keadaan waktu kepada kita, bagaimana perkembangan jam dari masa ke masa. Yang pertama ditemukan jam matahari yang digunakan kira-kira sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Ini penampakannya jam matahari. Bagaimana cara kerjanya? Jadi lingkaran yang bulat lebar itu menunjukkan angka, kemudian yang seperti batang di tengah itu adalah nantinya yang akan digunakan sebagai penunjuk bayang-bayang. Jadi ini disesuaikan dengan sinar matahari. Apabila bayang-bayangan itu menunjukkan di angka 3, berarti saat itu menunjukkan pukul 3. Karena ini dulu masih menggunakan jam perkiraan atau perkiraan dari adanya sinar matahari terbit dan tenggelamnya. Yang kedua adalah jam pasir, diciptakan di Alexandria sekitar pertengahan abad ketiga atau diperkirakan muncul pada tahun 1338 berdasarkan lukisan Allegory of God Government dari Ambrogio Lorenzetti. Jam pasir adalah jam yang biasanya seperti kalian gunakan, yang dalamnya ada pasirnya, dibolak-balik bisa turun pasirnya. Tapi yang sekarang murni mainan, karena yang dulu itu benar-benar turunnya pasir itu menunjukkan menit tertentu, ya. Yang ketiga adalah jam air yang diciptakan oleh Al-Jazari. Nah, mulai nomor 4 ini adalah jam yang beredar pada zaman sekarang, yaitu jam analog. Seperti ini contohnya, ada jarum jamnya, ada angkanya, ini jam analog. Dan yang terakhir adalah jam digital, seperti ini. Tidak menggunakan jarum jam, tapi langsung menunjukkan angka berapa saat itu. Kemudian sekarang kita lanjut ke pembelajaran SPDP tentang interval nada. Pengenalan interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tangga dan nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Contohnya nada adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu nada. Beda kan bunyinya, tingginya. Yang kedua, nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Biasanya do dilambangkan dengan 1, re 2, dan seterusnya. Interval nada merupakan jarak antara nada satu dengan nada lainnya, ya. Interval nada tuh seperti ini. Ada C, D, E, F, G, A, B, C aksen.
ini nada atau do re mi fa dalam bentuk kunci. Jadi C sama dengan do, D sama dengan re, E sama dengan mi, F sama dengan fa, G sama dengan sol, A sama dengan la, B sama dengan si, C aksen sama dengan do tinggi. Kalau dimasukkan ke dalam nada atau notasi angka menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 titik. Itu yang sering kita baca di lagu adalah notasi angka yang biasanya kita baca dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, sekarang baru kita masuk ke interval anak-anak. Nah, 1 ke re intervalnya 1, artinya do ke re jaraknya 1, re ke mi jaraknya 1, mi ke fa jaraknya setengah, fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1, si ke do jaraknya setengah. Jadi interval nada adalah bagaimana jarak nada yang selama ini ada adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ya, interval nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Coba kalian mengikuti bersama-sama Bu Evi ya, kita hafalkan bareng-bareng. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sekarang Bu Evi ambil contoh, misalkan sekarang dari re ke mi, berapa intervalnya nak? Kita lihat di sini. Nah, ini jaraknya berapa? Iya, betul, 1. Sekarang lagi dari re ke fa. Berapa jaraknya? Kita lihat, re ke mi 1, mi ke fa setengah. Berarti re ke fa jaraknya adalah 1 setengah. Sekali lagi Bu Evi, sekarang jarak dari la ke si berapa nak? La ke si adalah intervalnya 1. Kalau sol ke do tinggi berapa? Yuk kita hitung. Sol ke la 1, la ke si 1, si ke do tinggi setengah. Jadi jaraknya sol ke do tinggi adalah 2 setengah. Oke. Sekarang coba ada tampilannya lagi. Do ke re, berapa intervalnya? Do ke re, berapa intervalnya? Kita lihat. Iya, betul, 1. Lanjut berikutnya. Re ke fa, berapa intervalnya? Kita lihat, re ke fa, berapa intervalnya? 1 setengah. Kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali, 1 setengah. Sudah bisa ya nak? Coba pelajari lagi di rumah dan dilihat di buku pelatih menumu, ada di sana lengkap ditunjukkan. Ya, jangan lupa dipelajari buku pelatih umumnya ya, di tema 3 pembelajaran 2. Oke? Oh maaf, salah Bu Evi. Tema 3, subtema 2. Pembelajarannya ada 1 sampai 6. Mohon maaf. Nah, sekarang kita belajar menyanyikan lagu daerah yuk. Lagu apa ini? Apuse. Pasti bisa kan? Kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe sorendoreri woflenso bani nema baki pase apuse kokondao yarabe sorendoreri woflenso bani nema baki pase.
Arafa be, aswara kwar. Arafa be, aswara kwar. Yeay, kalian hebat. Oke, ini tadi kita sudah belajar tentang materi IPS dan SPDP ya anak-anak. Coba apa-apa yang penting dalam pembelajaran hari ini bisa kalian screenshot atau mungkin bisa kalian catat di buku catatan kalian supaya video pembelajaran ini berguna seterusnya, bisa kalian pelajari kapan saja nanti ya. Demikian pembelajaran Bu Evi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa tercapai, bisa berguna dan bisa kalian gunakan sebagai bekal di kehidupan kalian sehari-hari. Pesan Bu Evi tetap sama. Yang pertama adalah utamakan disiplin waktu dalam segala hal, ibadah, belajar, dan membantu orang tua. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh supaya mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah tetap jaga kesehatan dan rutin berolahraga selama masa pandemi seperti ini. Terima kasih, pembelajaran hari ini Bu Evi akhiri. Mari kita membaca doa bersama-sama. Doa surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Bu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.